Saya bicara tentang saya sejauh ini dalam hidup, dan dia mempercayakan hal-hal yang besar. Karena ini motivasi saya itu. Saya dapat apa saja, bentuk apa saja, saya akan tetap berusaha untuk paling tidak ada satu orang yang bisa dapat yang sama seperti yang saya dapatkan. Saya ingin betul-betul setiap saudara punya motivasi seperti ini. Bagi saudara yang sudah selesai sekolah dengan biaya kita, saya berkata kita sekarang, saya ingin saudara pun bisa punya hati dalam jerih payah saudara bisa nyekolahkan orang lain lagi. Kok nggak ada yang amin? Dan terus begitu. Dan saudara lihat Tuhan terus memberkati kami, kita semuanya dengan ini, dengan itu, dan terus berjalan. Nah, inilah konsep yang ada. Kita telah menerima kasih karunia yang dianugerahkan. Lagi sekali ini dua kata yang sama tapi ditulis berbeda oleh Paulus. Maka untuk keselamatan sama. Kalau harta atau kesempatan itu saya selalu berikan. Kalau saya terima kesempatan, maka saya akan berikan kepada orang juga kesempatan. Kalau saya terima sesuatu, saya akan berikan pada orang sesuatu juga. Maka kalau terima keselamatan, kita pun begitu. Saudara, begitu tiba di Luwuk, ini kedua kali saya ke Luwuk. Yang pertama tahun 2002 yang lalu, tahun 2000, maaf. Iya, tahun 2000. Itu bersama keluarganya Pak Robi. Untuk pertama kali saya ke Sukuwana. Dan belum pernah balik lagi, baru minggu yang lalu itu. Nah, kami nginap di hotelnya orang GBDI. Dan memang satu-satunya hotel cukup baik di situ, Losmen lah. Begitu saya tiba, Yandris, ya, saudara kita yang dari Nabire, dan jemput saya di bandara. Begitu saya tiba di situ, seorang pelayan hotel, begitu menyambut, ngambil barang saya, Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang orang ini. Ternyata dia Islam. Mamanya orang Bali, bapaknya asli suku Luwuk sana. Selesai semua urusan. Lalu saya keluar untuk ketemu tim yang lain. Maka sore saya panggil dia, saya sampaikan. Saudara, hari itu juga sampai yang punya hotel itu berkata, cukup lama dia kerja di sini. Berapa kali saya ajak dia nggak mau. Tapi kenapa begitu Bapak datang dia bisa ngerti. Hari itu juga dia terima Yesus. Nah, anehnya juga saudara, waktu saya dari Makassar, saya nggak ngerti kenapa Roh Kudus gerakkan saya. Sampai David tuh heran. Saya suruh bawa satu HP. Saya taat. Saya nggak tahu untuk siapa HP itu. Nah, saya bawa saja, saya diam. Nah, ternyata anak ini nggak punya HP. Saya kontak, saya tanya, kamu punya HP tidak? Karena saya ingin bisa kontak dengan dia. Sampai siang tadi dia masih SMS saya. Dia sudah hampir 10 tahun nggak ketemu ibunya. Ibunya ada di Bali. Dan saya janji liburan puasa ini karena dia masih Islam. Ya, saya nggak akan membawa dia untuk ke gereja. Saya pesan kepada pemilik losmen itu, jangan dibawa ke gereja dulu, karena lingkungannya yang belum bisa menerima. Nah, saya bilang pada dia, kalau Tuhan kehendaki liburan puasa ini, kamu cari ibumu. Dia sudah kehilangan jejak atau di mana? Maka itu dengan HP itu, begitu saya kasih HP dia menangis sudah. Dia bilang sudah cukup lama saya ingin punya HP ini. Saya beli yang murah, yang 385.000 itu, yang paling sederhana, tapi buat dia itu berharga sekali. Di situ saya bersyukur, kenapa Tuhan gerakkan saya untuk bawa HP ke Luwuk itu. Padahal saya tidak tahu untuk dikasih siapa. Nah, itu salah satu contoh. Jadi apa saja yang kita sudah terima sebagai kasih karunia yang dianugerahkan oleh Yesus Tuhan kita, milikilah hati untuk memberikan juga pada orang lain. Bisa berkata amin untuk ini? Apa saja. Saya lanjutkan. Ayat 2. Selagi dicobai dengan apa? Ayo baca, dengan apa? Berat. Saudara perhatikan 3 kata yang semuanya enggak enak. 1 dicobai,
2 berat, 3 penderitaan. Mana yang enak dari 3 ini? Betul enggak? Enggak ada yang enak sama sekali. Selagi mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Apanya yang meluap, saudara? Apa yang meluap? Cepat baca. Sukacita mereka meluap. Dan lihat bagaimana kondisi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dan meskipun mereka bagaimana? Sangat miskin. Pertama-tama saya mempelajari pasal ini, saudara. Kalau saudara pernah belajar tata bahasa Indonesia, ada beberapa istilah dalam pengkalimatan atau membuat kalimat. Nah, salah satunya adalah yaitu kalimat hiperbol. Pernah dengar itu? Kalimat yang ditinggikan, yang dilebihkan. Nah, surat-surat Paulus itu paling banyak menggunakan kalimat ini, kalimat hiperbol, yang dinaikkan, yang dilebihkan. Ada banyak hal. Contohnya kalau saudara baca Roma 5 itu kelihatan sekali. Paulus memakai kata bahkan, sangat, malah. Ada kata-kata itu. Nah, itu menunjukkan gaya bahasa hiperbol itu. Nah, pertama saya mikir di pasal ini, jangan-jangan ini juga menggunakan kalimat itu. Ini logika saya. Tapi enggak mungkin Paulus berbohong. Jawab iya atau tidak? Enggak mungkin, bukan. Nah, lihat keadaan mereka, saudara. Lihat keadaan mereka. Begitu luar biasa. Sudah menderita dengan berbagai penderitaan, dicobai dengan berat, sangat miskin. Tapi sukacita mereka meluap. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Suatu kali saya baca ilustrasi dari majalah Bala Keselamatan, sebuah organisasi denominasi gereja. Bagus sekali. Salah satu ilustrasinya adalah salah satu jemaat mereka di satu kota itu menyantuni orang-orang miskin. Nah, salah satu keluarga dari gereja itu punya tanggung jawab untuk ngurus seorang duda. Kakek-kakek begitu, nggak punya siapa-siapa. Nah, keluarga ini baru mengalami kedukaan. Nah, karena sibuk terima tamu semuanya, hari ketiga baru mereka ingat bahwa sudah 3 hari duda itu nggak dikirimi makanan. Mereka rasa bersalah betul. Lalu mereka datang. Waktu mereka datang, mereka takut sakitnya bagaimana nanti kalau dia sudah 3 hari nggak dapat makan. Karena mereka tahu nggak mungkin kakek ini akan dapat makan dari yang lain. Begitu mereka tiba, kakek ini bisa bersuka cita, menyambut seperti hari-hari biasa kalau mereka datang bawa makanan. Nah, keluarga ini bersyukur, berarti ada yang ngirim makanan. Karena kakek ini bisa bersuka cita. Tapi ternyata nggak ada yang ngirim makanan. Terus keluarga ini tanya, tapi kenapa kakak bisa bersuka cita? Saya belajar untuk bersyukur. Ya, bagaimana bersyukur 3 hari tidak makan? Memang saya lapar, tapi saya bersyukur saya masih punya nafsu makan. Saya bisa bayangkan mengucap syukurnya orang tua ini 3 hari sudah nggak makan, masih bisa bersuka cita karena dia masih punya nafsu makan. Nah, ayo kita belajar ketika kita nggak punya apa-apa juga dalam hidup ini. Ayo kita belajar. Mereka nggak punya apa-apa, dikatakan sangat miskin. Bahkan mereka dicoba dalam berbagai penderitaan, percobaan yang berat. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara berani berkata bahwa sekalipun kita nggak punya apa-apa, kita tetap punya hati? Loh, iya atau tidak? Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita tetap punya hati, bukan? Ini yang luar biasa. Saudara, Jumat malam saya baru tiba. Jadi dari Luwuk saya mampir Makassar 2 hari. Terus Jumat saya ke Jakarta, karena Jumat malam itu saya harus ke Tegal. Ada seminar waktu liburan kemarin Sabtu dari beberapa gereja di pantai utara.